Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saad, 10 RPL 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori asam basa, ciri-ciri asam, dan indikator asam basa, serta senyawa asam dan basa. Yang pertama, yaitu larutan asam dan basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contohnya, cuka, asam sitrup, dan asam dalam lamban tergolong asam. Sedangkan kapur, sirih, dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Teori asam dan basa. Istilah asam merupakan terjemahan dari istilah yang digunakan untuk hal yang sama dalam bahasa-bahasa Eropa, seperti acid dari bahasa Inggris, sur bahasa Belanda, atau soret bahasa Jerman yang secara harfiah berhubungan dengan rasa masam. Dalam kimia, istilah asam memiliki arti yang lebih khusus. Terdapat 3 definisi asam dan basa yang umum diterima dalam kimia, yaitu definisi Arrhenius, Broenstein-Lowry, dan Lewis. Teori asam basa menurut Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepas ion hidrogen H+, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrosida OH-. Dan ini adalah beberapa contoh reaksi asam menurut Arrhenius. Berikutnya, teori asam basa menurut Broenstein-Lowry. Teori asam basa yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada senyawa. Asam basa dalam pelarutan air dikemukakan oleh Johannes Broenstein dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton H+. Selanjutnya adalah teori asam basa menurut Lewis. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesi penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Asam adalah akseptor atau menerima pasangan elektron bebas. Basa adalah donor atau memberi pasangan elektron bebas. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan Ha3 merupakan reaksi asam dan basa di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kepalan koordinat antara keduanya. Dan ini merupakan contohnya. Selanjutnya adalah ciri asam dan basa. Yang pertama itu ciri-ciri asam. 1. Rasa. Asam ketika dilarutkan dalam air. Kedua, sentuhan asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. Ketiga, kereaktifan. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. Keempat, hantaran listrik. Asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektronik. 5. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 6. Memiliki nilai pH lebih kecil dari 7. Yang ketujuh, jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen H+. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri basa. Yang pertama itu rasa pahit ketika dilarutkan dalam air. Kedua, sentuhan terasa licin seperti sabun dan kaustik. 3. Dapat menyebabkan pelapukan. 4. Hantaran listrik merupakan cairan elektronik. Kelima, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Keenam, memiliki nilai pH lebih besar dari 7. Dan yang ketujuh, jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen OH-. Dan berikut adalah contohnya.
Dan selanjutnya adalah indikator asam dan basa. 1. Kertas lakmus. Kertas lakmus terbuat dari selulosa kayu yang memiliki komponen utama dinding. Sel kertas lakmus memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, mudah, murah, dan dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam dan basa, tapi tidak dapat menunjukkan nilai pH. Kertas lakmus akan menunjukkan warna berbeda jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, basah, dan netral. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu merah dan biru. Lakmus merah berubah jadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basah. Lakmus biru berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam. Yang kedua, larutan indikator. Larutan indikator dapat berubah warna sesuai tingkat keasaman dan kebasahan saat memiliki rentang pH tertentu sesuai dengan perubahan warna yang ditunjukkan. Hanya dapat dilakukan dalam bentuk rentang trayek pH tanpa menunjukkan nilai pH secara tepat. Larutan indikator misalnya phenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan bromthimol biru. Ketiga, indikator alami. Larutan asam dan basa dapat diidentifikasi dengan menggunakan bahan-bahan alami yang terdapat di sekitar kita. Contoh, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu, atau jenis-jenis bunga yang berwarna. Selanjutnya, nomor 4, indikator universal. Indikator universal berupa kertas yang dapat membedakan larutan asam dan basa serta mengetahui harga pH-nya. Cara kerja indikator ini hanya sederhana, yaitu selai kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan peta warna. Pada kemasan warna, indikator menyatakan nilai pH. Kelima, pH meter. Indikator asam basa dan pH. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.